orang atau sesuatu yang ada di antaranya ini itu akan celaka. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan Gunatups. Hari ini kita akan ngobrol mengenai kearifan lokal dan bagaimana penerapannya ke bangunan kontemporer tanpa membuat bangunan itu terlihat seperti bangunan tradisional. Nah, mungkin kalau yang rekan-rekan bayangkan, bangunan tradisional itu pasti tampilannya ya seperti yang di kampung, bambu, kayu, bahan-bahannya cenderung sederhana dan bentuknya ya itu aja. Tapi sebetulnya di sini kita akan coba ulas salah satu desain kita yang mengaplikasikan filosofi dan unsur lokal ke dalam fungsi bangunan modern yang tipologinya sebetulnya nggak ada di bangunan tradisional. Tapi bagaimana menerapkan hal itu, kita lihat berikutnya. Gimana? Setelah lihat dari gambar-gambar itu, kelihatan nggak kira-kira mana nih unsur lokalnya ya? Mungkin saya jelasin aja ya, kira-kira gimana waktu kita mendesain bangunan ini. Jadi proyek ini adalah apartemen di Bogor. Jadi kalau Bogor ya tentunya sangat kental dengan nuansa Jawa Baratnya. Nah, kalau Jawa Barat ini kan ada beberapa unsur lokal yang bisa kita angkat. Bambu, angklung, terus mungkin konteks lokal dari kota Bogor sendiri sebagai kota hujan, atau mungkin kalau kita mau ambil dari beberapa ikon ya kebun raya Bogor yang mendominasi sebagian besar, cukup besar lah bagian dari kota Bogor. Nah, kalau di proyek apartemen ini yang kita angkat secara spesifik adalah, kelihatan kira-kira gimana? Pola kujang. Jadi kujang ini kan memang senjata khas yang ada di Bogor, untuk orang Sunda ya. Jadi bahkan kalau di kota Bogor sendiri memang ada tugu kujang ya namanya, karena memang semelekat itu kujang ini sebagai simbol untuk orang Sunda gitulah. Nah, jadi kekhasan ini yang kita angkat, kita ambil sebagai elemen yang diaplikasikan pada fasad bangunan. Jadi kalau secara desain fasad ini kita desain dengan secondary skin yang membentuk pola kujang. Jadi secondary skin ini bukan cuma fungsional untuk menahan sinar matahari, tapi juga dia memiliki nilai filosofis. Kita lihat detailnya seperti apa. Oke, mengenai bentuk lahannya sendiri yang mempengaruhi bentuk bangunan. Jadi kenapa sampai kita perlu secondary skin ya? Ini kan sebetulnya elemen yang tambahan dan sebetulnya menambah biaya ya kalau dalam suatu proyek, khususnya apartemen nih. Apartemen kan pasti akan perhitungan harga modalnya, penjualannya bagaimana. Nah, di sini untuk proyek apartemen ini, karena bentuk lahannya sendiri L, lalu salah satu sisi memanjangnya itu ada di menghadap barat timur. Jadi mungkin supaya untuk ada bayangan, ini jalannya, lahan L-nya seperti ini. Nah, sisi ini dan sisi ini barat timur. Nah, sirip-sirip itu diperlukan untuk bagian ini. Dan itulah yang membentuk elemen fasadnya, dan disitulah pola kujang kita aplikasikan. Jadi elemen dekoratif ini kelihatannya seperti dekoratif ya, tapi untuk menahan sinar matahari sebetulnya. Jadi menjadi signifikan, terutama karena bangunannya ini pipih memanjang mengikuti bentuk lahan. Jadi mau tidak mau harus ditambahkan. Kira-kira seperti itu. Kalau ada bentuk, pasti ada teknis materialnya ya, seperti apa. Nah, kalau dari pemilihan material, elemen kujang ini terbentuk dari dua komponen, solid dan
semi transparan. Elemen solid ini disusun dari panel-panel GRC. Kemudian untuk elemen yang semi transparan itu direncanakan dari rotan sintetis. Jadi memang kita pilihkan material yang durable karena dipasang di outdoor dan mereka cukup intensitas untuk terpapar sinar matahari langsung tuh cukup tinggi. Jadi di sini pemilihan material juga jadi satu hal yang penting. Nah, dua bentuk ini overlapping sehingga membentuk kujang, satu kujang ya. Kemudian pola ini diulang di seluruh fasad bangunan sehingga membentuk seperti pola motif kujang yang ada di batik tradisional. Jadi seperti kain lah kira-kira pembungkus bangunan ini konsepnya. Yang menarik dari motif kujang ini saat kita pelajari lebih lanjut mengenai polanya adalah kalau kujang itu tidak boleh disusun dengan pemasangan yang bertemu antara sisi tajamnya satu sama lain. Jadi misalkan ini handle-nya, lalu ini bilahnya, ini tidak boleh bertemu dengan kujang yang lain yang di sini, di mana di sini handle-nya, di sini bilahnya. Jadi bilah dengan bilah itu tidak boleh ketemu. Jadi ada kepercayaan bahwa orang atau sesuatu yang ada di antaranya ini itu akan celaka kalau pemasangan atau digantung atau disusun seperti ini polanya. Karena itu pola kujang di fasad bangunan di sini kita rencanakan lebih hati-hati. Jadi semua menghadap semua tidak bertemu langsung seperti kepercayaan yang tadi, tapi kita buat agak overlapping, zigzag, bersilang begitu. Jadi memang dalam mengambil filosofi atau unsur lokal, kita juga tetap perlu memperhatikan seperti apa sih kepercayaannya. Jangan sampai pola atau motif atau bahkan material yang kita ambil itu yang dianggap tidak baik justru kita pasang. Itu tentunya walaupun dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis, tapi kita jadi tidak menghargai kearifan lokal yang ada, dan tentunya itu akan berdampak terhadap masyarakat yang ada di sana. Seperti jadi akan menimbulkan kontroversi ya. Kita karena itu sebaiknya lebih baik kita pelajari lebih lanjut kalau mau mengangkat unsur lokal ke dalam bangunan kontemporer. Oke, mengenai tampilan, mengenai materialnya, jadi kenapa kita pakai rotan sintetis? Kenapa kita pakai GRC? Ya selain teknis pertimbangannya, juga untuk menambahkan aksen-aksen tradisional di bangunan sendiri. Kalau memang dua material ini tergolong baru dan bisa dikatakan tidak pernah digunakan di bangunan tradisional Sunda. Nah, cuma yang mau kita tekankan di sini adalah penggunaan elemen lokal itu atau filosofi lokal itu tidak harus menggunakan sesuatu yang sama persis dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini kita mengambil intisarinya saja, filosofinya, tapi diterapkan dengan bentuk atau material yang berbeda dengan aslinya. Jadi cukup intisarinya saja dan menambahkan nuansa yang senada dengan sesuatu yang lokal itu. Di sini dalam hal ini kita tambahkan aksen anyaman rotan yang sebetulnya secara tampilan ya dia seperti anyaman bambu. Jadi walaupun tampilannya kontemporer tapi ada aksen-aksen lokal di bagian-bagian tertentu. Sekian obrolan singkat kita kali ini.
Kalau dari teman-teman ada usul, ada sesuatu yang mau dibahas yang terkait arsitektur dan desain, boleh tinggalkan komentar di sini. Nanti kita akan coba ulas lebih lanjut. Sampai ketemu di konten berikutnya.